menilai ikan zaman jadul ya, zaman kuliah ya. Nah, ya based on itu aja sih. Sama dengar-dengar kalau IBC itu suka warna ya. Iya, iya, Warnanya iya. tuh warna tembaga, yang which Dan is baru kali ini memang oh, mendapatkan selama warnanya karirmu kamu baru kali ini ya. itu ngenes di dalam hati. Kenapa teman-teman itu pasti nyari ikan, teman-teman yang ikut lomba itu nyari ikan itu kan nggak mudah. Halo, selamat datang kembali di channel Panci Papa Enciko. Kali ini kita akan membahas mengenai ikan cupang ya, dari narasumbernya langsung ya. Jadi saya sama istri saya ini saling mempengaruhi ya. Saya mempengaruhi ikan gapi ini ya, tapi saya tidak berhasil saudara ya. Jadi dia tetap dengan kecintaannya pada ikan cupang ya. Akhirnya dia koleksi ikan cupang ya, karena nggak tahu ya, mungkin jengkel sama saya atau nggak ngerti. Akhirnya dia koleksi ikan cupang, nggak tahu dari mana ya, dari teman-temannya lah ya. Lalu dia rawat sendiri ya, dan sistem merawatnya pun beda dengan cara sistem saya merawat dulu ya. Oke, jadi ini adalah konten edukasi ya. Karena istri saya dulu sering bermain ikan cupang kontes ya, maka selama 17 tahun pensiun ini dia kumat lagi main ikan cupang kontes ya. Dan kemarin waktu kontes di Bekasi rupanya agak gemes dia ya, agak gemes ya. Akhirnya dia nyoba turun di IBC, di mana IBC itu dia ini belum pernah tahu sama sekali pakemnya seperti apa ya. Iya, kamu nggak tahu pakemnya ya? Nggak tahu ya. Jadi berbekal, Belum pernah baca pakemnya IBC ya. jadi hanya berbekal pengetahuan tentang kontes cupang di masa lalu, 17 tahun yang lalu ya. Oke, by the way, aku congratulations dulu dah ya. Selamat ya atas pencapaianmu. Kemarin tuh cuma turun 3 ekor ya, padahal koleksinya lumayan kalau saya lihat ya. Tapi kenapa sih kok kemarin tuh hanya nurunin 3 ekor saja? Pertama kan pemikirannya ini kontes, coba-coba ikut kontes karena belum tahu pakemnya. Iya. Kan. Aku kan malas baca, Ah, malas belajar gitu. Cuman based on pengalaman dulu yang sering menilai ikan zaman jadul ya, zaman kuliah ya. Nah, ya based on itu aja sih. Sama dengar-dengar kalau IBC itu suka warna ya. Warnanya kalau mau biru banget gitu. Kalau mau hitam banget. Ya the truly color lah, base color ya, kalau aku bilang base color, nggak warna setengah-setengah gitu loh. So aku coba lihat punya maskot ya, waktu itu yang size-nya masih junior plus. Cuman pertimbanganku, aduh ini kok ada kurangnya dia di dorsal bawah ya. Dorsal bawahnya itu kurang rapi. Aku agak kurang pede akhirannya kan. Oke, berarti kita akan bahas dulu yang Black Orchid dulu ya. Kenapa kamu menurunkan Black Orchidmu itu ya? Sebenarnya kan kamu punya 3 koleksi Black Orchid ya saat ini ya. Cuman kalau kita lihat ada 2 yang bagus ya. Yang satunya mentalnya kurang ya. Satu mental kurang. Terus satunya lagi di bodinya dia itu ada metalik-metaliknya, which is saya dengar kalau ABC itu mencari yang benar-benar dope. Warnanya hitam gitu ya lah. Oh, hitam aja gitu, nggak pakai metalik segala. Makanya itu pertimbangannya nurunkan. Padahal kan lebih rapi yang satunya itu kan. Iya, lebih rapi yang lagi mentalnya yang down. Lebih rapi yang mentalnya down. Yang satu lagi sih rapi, cuman di bodinya tuh ada metaliknya. Pertimbangannya kalau tetap turunin sama aja buang uang, karena kan ya kalau nggak boleh ada metaliknya, ngapain aku nurunin gitu. Terus kemudian pertimbangannya lagi, meskipun
kalau aku bilang kayaknya kurang ya di dorsalnya Dorsal itu, dorsal atas itu. Oke, kalau kita lihat di gambar ini ya, di atas ini kita lihat Black Orchid ya. Nah, ini kekurangannya di mana nih, coba lihat yang itu. Dia ini buka ya. Nah, dia di finnya itu kurang kainnya sehingga nggak menutup sama ekornya, kurang. Kalau aku bilang ini kurang. Tapi warna, oke. Warna tuh Warnanya balance. ring ya. Warna balance. Bukaan ekor lebar. Bukaan ekor lebar, terus Rapi. serutnya rapi banget gitu loh. Terus body dia dop, hitam dop gitu, nggak ada metaliknya. Itu pertimbangannya gitu. Dibanding maskot yang satunya yang sebelah ini nih ya. Maskot yang Maskotnya ini kan dia itu junior plus, tapi udah agak melandai ya, istilahnya kurang kenceng lah gitu. Jadi dari gennya mungkin ya dia kurang kenceng. Cuman pertimbangannya meskipun warnanya ngering, ini warnanya kan birunya biru ijo gitu kan, bukan biru banget, biru bener-bener biru bukan gitu kan. Iya. Seperti yang maskotmu juara 3 kemarin tuh, yang itu biru itu ya. Iya, yang juara 3 tuh memang warna dia warna biru gitu loh. Biru tuh begitu gitu. Iya. Kalau ini kan warnanya cenderung turquoise ya. Ketika di center ya. Nggak di center pun kena cahaya sedikit dia agak turquoise memang. Lebih ke sana. Grizzle gitu loh ya. Jadi pertimbangannya menurunkan Black Orchid itulah ya. Iya, pertimbangan karena dia di dorsal bawah itu kurang rapi. Jadi enggak deh gitu loh. Kalau masih ada yang lebih rapi, saya dulu sih memang terkenal seneng rapi gitu manusianya. Jadi kalau nggak rapi dikit aku lewatin, kecuali kalaunya menilai ikannya sedikit mau nggak mau. Tapi kalaunya ikannya banyak dan banyak pilihan, aku lebih memilih yang rapi, warna bagus sesuai dengan pakemnya saat itu. Tapi karena kemarin memang saingannya cukup berat lah ya. Saingannya cukup berat sih, satu kelas 19 ikan. Dan size-nya mungkin punyamu nggak mentok lah ya. Nah, size-nya ini masih awal ya, yang lainnya pada mentok-mentok, di junior mentok gitu loh, junior maksimum. Nah, punya aku kan junior minimum, junior awal lah ya, bukan junior akhir gitu. Jadi ya pertimbangannya bisa seperti itu. Cuman kalau yang aku lihat dari temen-temennya kemarin tuh memang dari finnya ya, coba kalau finnya dia kayaknya lebih besar terus nutup ya mungkinan masih bisa masih dapat nilai, masih dapat nomor lah ya. Blessing lah ya. Blessing. Oke, kita sekarang ke maskot yang juara 3 ya. Ini kalau kita lihat yang di sebelah sini nih ya. Ini keistimewaannya apa? Kalau aku lihat sih ya, aku kan tahu-tahu dikit lah tentang cupang ya. Kalau lihat bentuk ekornya sih kurang mewah ya. Iya, bentuk ekornya kurang mewah, cuman lihat di warna dong, dia ngering. Oke. Terus? Warnanya ngering. Terus dengan reguler akhir masih kenceng seperti itu gitu kan. Iya memang sih, aku ngelihat kencengnya banget itu ya. Terus kemudian warna dia birunya ya biru gitu. Oh, maskot biru lah ya. Ya inilah maskot lah ya. Bukan maskot yang ngebingungin gitu loh. Maskot biru. Ya even saya ada maskot silver, ada metalik gitu. Cuman masih ada kekurangan di dorsalnya dia. Oke. Jadi keistimewaannya yang juara 3 ini itulah ya. Warna ngering. Seritnya masih kencang-kencang meskipun dia di reguler. Terus kemudian warna dia memang warna biru. Oh, cuman warna di benderanya nggak kurang dikit ngering ya? Tuh. Di benderanya paling akhir dia masih ada bocor warna dorsalnya dulu. Kalau zaman dulu lewat. Oke, kita sekarang menginjak yang juara 2 ini surprise banget ini. Ini kalau saya lihat size-nya itu enggak maksimal, junior awal gitu ya. Surprise bener yang bisa juara 2 ya.
Apa sih keistimewaannya ikan ini kok kamu memutuskan untuk menurunkan ikan ini gitu? Pertama rapi ya, rapi. Ikan ini ya, yang samping ini yang di atas ini. Betul, betul. Ikan ini rapi. Terus kemudian dia punya keistimewaan warna. Biasanya kalau abu-abu tuh kan dop ya. Ya. Kalau ini dia tuh warnanya tembaga. Oh, I see. Ya. Warnanya tuh warna tembaga. Yang which is baru kali ini memang mendapatkan. Selama karirmu kamu baru kali ini ya dapat ikan yang warnanya tembaga gini lah ya. Tembaga gitu. Dan rapi lagi kalau kita lihat ya. Badannya pun juga badannya hitam gitu ya, Bukan, meskipun agak hijau dikit ya hijau hijau ya. kuper Tapi fin atas caudal sama analnya itu benar-benar tembaganya. Tembaganya itu memang benar-benar inilah ya. Ya, tembaga deh gitu. Tembaga lah. Ekornya juga lebar gitu ya. Bukan ekor maksudnya. Bukan ekor lebar. Terus kemudian seritnya rapi. Dasinya itu kalau zaman dulu kan kalau masih kombinasi warna putih masih bisa. Kalaunya dulu ada merahnya nggak bisa. Oh, karena ini nggak ada merahnya, putih. Merahnya, Oke, putih. akhirnya Jadi you decide lah ya. Mirip lah ya, masih mirip dengan pakem dulu lah ya gitu. Cuman memang ini istimewanya di warna itu ya, walaupun dia kalah size sebetulnya ya. Kalah size. Warnanya, kerapiannya sih masih dapet. Terus mentalnya dia ya, dia mainnya cakep. Mainnya cakep, dia bisa tenang. Oke, itulah kenapa aku lebih cinta salah lebih cinta cupang daripada gapi. Maaf ya, kalau aku lihat cupang tuh keker gitu loh, gagah. Kalau aku lihat gapi tuh melehoi. Oke. Jadi tips-tips bagi rekan-rekan yang pemula yang pingin kontes gitu ya, Mama ini menyarankan gimana? Pertama apa? Mental dulu ya, dilihat ikan ya. Mental dong, mental. Ketika ikan mentalnya kurang, nggak bisa perform, nggak bisa menunjukkan ini lo gua gitu kan. Walaupun bagus lah ikan itu ya. Aku punya itu banyak, ada 2 apa 3 ya. Yang koleksimu sekarang ini bagus tapi mentalnya kurang. Ada orchid bagus, mentalnya kurang. Ada orchid biru, cuman dia kalau IBC nggak bisa. Badannya ya. biru metalik. Ada metaliknya di badannya. Lebih banyak. Jadi kalaunya biasanya kan cuma segaris doang. Kalau ini lebih banyak. Di bodinya tuh lebih metaliknya lebih banyak. Nah itu kok tahu kalau IBC boleh begitu? Katanya malas baca. Kan kalaunya kalian ngobrol ketemu sama teman-teman cupang itu kan sekali 2 kali bahas, kan telinganya mendengarkan. Telinga kan nggak tuli. Oke, pertama mental ya rekan-rekan ya, mental ya. Ada tips nggak ngelatih mentalnya ini? Kalau ngelatih mental, kalau usahakan pagi itu sparring ya, pagi sparring. Dan sering dilihat kondisi ikan tuh. Karena kalaunya ketika ikan tuh udah nggak mau makan, udah ngedok aja di bawah, nggak mau ngapa-ngapain, wah itu sudah sakit. Oke. Mesti dilihat lagi kenapa lagi, diusahakan dikasih vitamin dan lain sebagainya lah. Oke. Lalu yang kedua tetaplah kerapian serit dan warna ya, itu udah. Kerapian serit dan warna. Dan dulu itu kalaunya pakemnya kombinasi ya mesti balance kombinasinya, nggak boleh ada yang bocor sih sebenarnya. Ya kalau zaman dulu mah kita main cupang dulu berat memang, kombinasi itu memang benar-benar ngering, itu udah kriteria utama ya. Dibanding sekarang masih ada toleransi lah ya. Even di IBC ya kemarin kita nyoba turun ya, sama di mana? Surprise yang juara 3 itu surprise, maksudnya ngeplace masukin dengan warna masih ada bocor dorsal gitu. Ya udahlah, nggak masuk gitu pikirnya. Ternyata setelah kita balik mau bench out, liatin masuk. Iya, itulah mungkin ada gambaran bagi rekan-rekan ya, yang pemula terutama. Kalau yang pro ya kita kan juga masih pemula di sinilah ya. Pemula ya, karena kita off 17 tahun, kita banyak sekali model-model ikan, banyak sekali motif-motif ikan, banyak sekali kelas-kelas yang dulu nggak ada sekarang ada.
meskipun cara tulangan tuh masih gagah tulangan yang dulu gitu loh. Semoga beberapa waktu ini aku bisa dapetin ikan yang seperti dulu itu lagi gitu. Emang ada mimpi kali. Ya ngimpi, mudah-mudahan ngimpi siapa tahu terwujud ya kan. Ketemu lagi ikan yang tulangannya bener-bener gitu kan, ya nggak sampai mancing-mancing. Aku bingung sekarang kan banyak yang mancing-mancing. Wah ya mungkin gennya dikawinin muda bisa ya kan. Dikawinin muda. Wah itu. Terus banyak orang yang sekarang itu lagi ngecross, jadi gennya yang udah bener jadi nggak bener lagi. Bener lagi. Jadi ketika gen itu sudah menetap, crossing lagi, dia memang harus turunan keberapa baru settle gitu loh. Ya oke lah, itu aja. Makasih ya by the way, congratulations ya untuk kontesmu yang kedua inilah ya. Walaupun kemarin kamu nurunin ikan rapi di Bekasi, kelihatannya nggak gemes juga ya. Banget. Akhirnya makanya dia nyoba IBC ya, ternyata bisa placing 2 dan 3, hanya turun 3 ekor. Sedangkan ini rencananya mau turun di mana lagi nih? Ya kebetulan pengen pulang ke Banyuwangi, jenguk orang tua yang lagi sakit. Ya kalau memang pas waktunya bisa ikut main, ya ikut main. Kalaunya nggak bisa ya entahlah, nanti dilihat dulu deh. Pantesan nanti nguprek di dapur aja, kirain ngapain. Jadi tadi nge-grade. Nge-grade tiap hari, ngeliatin ikan tiap hari. Apalagi yang masih bayi-bayi tuh harus sparring paling nggak sehari itu bisa 2 jam 3 jam tuh di kalau nyapa orang Jawa bilang disebengin ya. Oh, Disebengin. nggak takut patah tulang ininya, tulang apanya? Tulang seritnya kalau nyepeng terlalu lama. Kan nggak full dibuka. Patah itu seringkali terjadi ketika ikan main di atas terus di atas air terus kemudian dia ngebot gitu loh. Oh. Itu ketika gitu dia kalau masih begitu bisa langsung patah. Makanya ketika nyebeng itu mestinya harus disisakan paling tidak 1/4 atau 1/5 airnya. Jangan difullkan kayak kemarin-kemarin. Sorry ya kalau aku lihat teman-teman yang lagi injury nilai itu ikan dibuka full semuanya. Itu ngenes di dalam hati. Kenapa teman-teman itu pasti nyari ikan, teman-teman yang ikut lomba itu nyari ikan itu kan nggak mudah, nggak murah, nggak dengan secepat kilat. Ketika ikannya diperlakukan sedemikian rupa sehingga di lapangan Bekasi ya ini, sedemikian rupa di lapangan itu miris, maaf ya, miris hati saya. Tolong deh juri dan teman-teman panitia yang lainnya lebih sayang juga untuk ikan-ikan teman-teman yang lain gitu. Biar kedepannya semakin banyak yang termotivasi untuk ikut lomba. Sekarang gimana? Ikut lomba udah dengan harga mahal, pendaftaran juga lumayan, kemudian cari ikan bagus juga susah. Tapi ketika diikutkan lomba pulang-pulang pada error semua. Aku punya satu tuh error. Oh yang kemarin grepes ya. Nyampe rumah udah gripis, stres dia. Oke, itulah tips-tips ya dari istri saya yang pemain kontes cupang ya, udah 17 tahun pensiun, kumat lagi. Ternyata dia membuktikan kepada saya bahwa ntar aku pasti dapat piala lagi ya. Ternyata terbukti kemarin, aku ya surprise juga. Oke lah, give up aku akhirnya. Ya serah kamu lah gitu ya. Tapi aku mau bantuin mah urusan sendiri kali ini. Ini kan nggak terlalu. Aku tuh pindah ke Gapi karena aku tuh ngelihat dulu ngerawat ikan kontes itu yang jemur lah. Yang aduh encok kumat aku. Waktu itu kamu cara merawatnya tiap hari encok. Ya, tiap hari. Ya oke. Kita cut dulu. Kita nanti akan bikin konten mengenai cara merawat ikan krontil ala you ya. Kita lihat karena ada beda jauh. Saya surprise ya, beda jauh ngerawat ikan krontil zaman saya ngerawat ikan krontil sama zaman dia nih ngerawat ikan krontil, beda banget ya. Tapi nggak tahu, padahal dia dulu ngelihat saya ngerawat ikan krontil bagaimana, ya, tapi dia dia punya cara, dia memangnya ikan terus
nggak masak, nggak ngapa-ngapain. Oke, nanti di konten berikutnya kita akan buat konten bagaimana cara ngerawat ikan kerontil ala dia ya. Karena saya lihat dari kecil sampai ini kok ya agak kenceng juga ya. Nggak pakai ketapang lagi kamu ya. Tadinya pakai, terus aku lihat itu kok dilihat tuh nggak asik ya. Oh, tadi akhirnya. Itu loh kulit anu nih airnya, terus nggak asik aku lihatnya. Berarti pakai cara lain ya. Pakai cara bening-bening aja deh. Ya wes, oke. Oke, semoga konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang pemula pingin kontes ikan cupang seperti istri saya dan yang masih pemula di kontes-kontes saat ini ya, baik SNI maupun IBC yang udah berevolusi sedemikian hingga ya dari zaman dulu cuman half moon dan serit ya, tidak ada pelakat dan hanya 3 kelas junior, medium, senior ya. Sekarang hanya ada baby dan reguler ya, dan banyak sekali revolusi ya kalau kita lihat ya. Banyak sekali revolusi. Dan kita memang perlu belajar lagi ya. Perlu belajar lagi, cuman ada beberapa yang masih tetap harusnya dipegang. Apa itu? Pakemnya masih jelas. Oh, oke. Iya, oke. Lek pakem jelas, cara pohon itu akarnya itu kuat. Setidaknya bagi para penghobi itu juga mudah mencari ikan kontes. Nah, kalau pakem aja nggak jelas, tiba-tiba di lapangan bisa berubah-berubah ya kan. Cara penilaiannya meraba-raba lah ya. Meraba-raba, mana enak sih kayak begitu. Oke, setuju. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya tentang cara seni merawat ikan kerontil ya. Bye. Salam semangat cupang Indonesia. Indonesia.